Presiden Joko Widodo melepas ekspor 2 juta unit mobil dan ekspor mobil Fortuner Made in Indonesia secara perdana ke Australia. Ekspor mobil produksi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri lebih dari 75%. Jokowi menegaskan bahwa pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir tak hanya menghadirkan ujian dan tantangan bagi pelaku industri, melainkan juga peluang untuk mengambil kesempatan. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan sederet capaian ekspor otomotif pada tahun lalu. Ekspor mobil utuh alias CBU sepanjang 2021 mencapai 294.000 unit dengan nilai 52,9 triliun rupiah. Agus mengatakan ekspor mobil ke Australia membuktikan kualitas produk otomotif Indonesia. Negeri kangguru itu memiliki spesifikasi ketat dalam impor produk otomotif. Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan di bulan Januari 2022 senilai 930 juta dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus dalam 21 bulan beruntun. Nilai surplus Januari tersebut lebih rendah ketimbang Desember 2021 sebesar 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Susutnya surplus dagang ini dipicu pelarangan ekspor batubara di sepanjang Januari. Badan Pusat Statistik juga mencatat impor senilai 18,23 miliar dolar Amerika di Januari, sedangkan total ekspor Indonesia mencapai 19,16 miliar dolar Amerika. Angka total impor maupun ekspor tersebut mengalami penurunan sekitar 14% ketimbang capaian di Desember 2021. Utang luar negeri Indonesia pada akhir kuartal keempat 2021 mencapai 415,1 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini turun sekitar 2% dibandingkan posisi pada kuartal ketiga 2021 yang mencapai 424 miliar dolar Amerika. Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan posisi utang luar negeri sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta. Secara tahunan, posisi utang luar negeri di kuartal keempat 2021 terkontraksi 0,4% setelah tumbuh 3,8% secara tahunan pada kuartal ketiga tahun 2021. Penurunan utang luar negeri ini juga terjadi seiring beberapa seri surat berharga negara yang jatuh tempo dan pelunasan sebagian pokok pinjaman di kuartal keempat 2021. Ekonomi Jepang pada kuartal keempat 2021 tumbuh 5,4% secara year on year. Pemulihan ini terjadi setelah laju COVID-19 dapat dikendalikan oleh pemerintah. Namun pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan konsensus analis yang memperkirakan ekonomi Jepang akan tumbuh 5,8%. Laju vaksinasi dan terkendalinya kasus COVID-19 membuat konsumsi rumah tangga negeri Sakura itu rebound tajam dan menjadi yang terbesar dalam 5 kuartal terakhir. Namun sayangnya, analis memperkirakan ekonomi Jepang pada kuartal 1 tahun ini akan terkontraksi akibat serangan varian Omikron dan gangguan pada rantai pasokan. Investor kawakan sekaligus Direktur Utama Berkshire, Warren Buffett, dikabarkan membeli saham Activision Blizzard senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat pada kuartal 4 2021. Pembelian ini tepat sebelum Microsoft setuju untuk membeli penerbit video game tersebut senilai 68,7 miliar dolar Amerika Serikat. Jika mengacu kepada United States Securities and Exchange Commission, perusahaan Warren Buffett memiliki 14,6 juta bagian dengan nilai 975 juta dolar Amerika Serikat di akhir 2021. Sementara itu, Microsoft mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi Activision Blizzard pada pertengahan Januari dengan harga 95 dolar Amerika Serikat per lembar, membuat sahamnya melonjak 25%. Hal tersebut akan menjadi transaksi pembelian terbesar untuk perusahaan teknologi di Amerika Serikat
Saham Berkshire menyentuh level terendah di 56,4 dolar Amerika Serikat pada kuartal 4 2021 setelah Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Amerika Serikat melaporkan Activision dan anak perusahaannya memupuk budaya seksis dan memberikan upah rendah kepada wanita daripada laki-laki.